Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Dan barakallahu fikum. Kita sekarang masuk di pelajaran yang kelima di pelajaran hadis kita. Nah, masih di antara akhlak dan perilaku yang dilarang di dalam Islam. Nah, bisa kalian buka bukunya di pelajaran yang kelima. Nah, kita di halaman 35 ya di buku saya. Tip yang pertama, kalian beri judul ya tentang larangan mendatangkan bahaya untuk orang lain. Judulnya itu saja, larangan mendatangkan bahaya kepada orang lain. Nah, ada dua hadis di pelajaran kelima, ada hadis ke-6 dan hadis yang ke-7. Hadis yang ke-6 ya, nanti Anda bisa baca secara mandiri ya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya berkata, kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk sesuatu keperluan. Ya, lalu kami melihat seekor burung bersama dengan dua anaknya. Maka kami mengambil kedua ekor anak burung tersebut. Tiba-tiba datang induk burung dengan mengepakkan sayapnya dengan keras. Ya, menunjukkan bahwasanya induk burung itu sangat khawatir ya, mengkhawatirkan kedua anaknya yang tidak ada di sarangnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan berkata, siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya, ya, maka beliau menyuruh untuk mengembalikan anak-anaknya kepada induk burung tersebut. Nah, ini keagungan syariat Islam. Jadi kita membahayakan seekor burung yang membuat burung tersebut sedih karena kehilangan anaknya pun tidak boleh ya. Nah, apalagi kita sengaja menyakiti dari seekor binatang ya, tentunya tidak boleh ya jika tidak ada alasan yang syar'i. Nah, kalau sekedar untuk bermain-main maka tidak boleh untuk menyiksa binatang. Nah, tapi kalau itu adalah kebutuhan karena diperlukan dan kebetulan adalah binatang yang mengganggu, maka tidak mengapa untuk dibunuh atau diusir. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis yang ke-6. Kemudian hadis yang ke-7 ya dari Abu Syirmah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man darrallahu bihi wa man syaqqallahu alaihi. Nah, barang siapa yang mendatangkan bahaya kepada orang lain, maka Allah akan mendatangkan bahaya untuknya. Dan barang siapa yang mendatangkan kesulitan kepada orang lain, maka Allah akan menimpakan kesulitan atasnya. Nah, ini hadis ya tentang ancaman bagi seorang yang mendatangkan bahaya kepada orang lain, maka Allah akan mendatangkan bahaya untuknya. Dan barang siapa yang mendatangkan kesulitan bagi orang lain, maka Allah akan mendatangkan kesulitan baginya. Nah, barakallahu fikum. Ya, makanya kita harus hati-hati ya jangan sampai mendatangkan bahaya kepada orang lain karena balasannya nanti Allah akan memberikan bahaya kepada kita juga. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah bisa dipahami ya hadisnya sangat jelas. Nah, kemudian biografi dari perawi hadis. Nah, adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama dan nasabnya beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Rasulullah SAW beri nama kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Di antara sifat dan kabar tentangnya, beliau adalah seorang laki-laki yang kurus dan pendek. Ya, bahkan ada cacat di kakinya. Ya, tapi dengan cacat tersebut menunjukkan keutamaannya karena sebab dari sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh kaki Abdullah lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat dibanding dengan gunung Uhud. Jadi kakinya Abdullah bin Mas'ud jika ditimbang dengan gunung Uhud nanti di hari kiamat adalah lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kemudian beliau termasuk sahabat yang awal masuk Islam di Mekah. Beliau juga pertama kali
Beliau adalah sahabat yang pertama kali mengkeraskan atau menjaharkan Al-Quran di Mekah. Ya, beliau berhijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah. Beliau mengikuti semua peperangan, di antaranya perang Badar dan perang sesudahnya. Beliau adalah orang yang mengurusi sandal Nabi Muhammad SAW. Ya, apabila Rasul berdiri maka beliau yang memakaikannya. Dan apabila Rasul duduk maka beliau yang melepaskannya. Ya, dari sandal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah merahmatimu, sungguh engkau adalah anak kecil yang diajari. Nah, beliau adalah orang yang sangat bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Rasul SAW pernah bersabda tentang dirinya, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan masih segar sebagaimana Al-Quran diturunkan, ya hendaklah dia membaca dengan bacaan Ibnu Ummi Abdi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, hadis riwayat Ahmad, ya, dan Ibnu Hibban, nah, radhiyallahu rahimahullahu taala. Taib. Beliau meninggal, Abdullah bin Mas'ud meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi pada tahun 32 Hijriah. Nah, kemudian sahabat yang kedua yaitu Abu Syirmah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Malik bin Qais al-Mazani al-Ansari. Beliau mengikuti di antara sifat-sifat dan kabar tentangnya. Ya, perang Badar dan peperangan susulnya bersama Rasul SAW. Beliau adalah seorang penyair yang bagus. Nah, ada kosakata nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ada kata dan juga maknanya. Kemudian ke makna dan bimbingan hadis. Islam adalah agama yang agung, ya, yang dibangun di atas kasih sayang dan keadilan. Rahmat Islam meliputi orang Islam dan non-Islam, anak-anak, orang dewasa, kaya, miskin, orang sehat, orang sakit, dan orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, serta meliputi semua binatang. Semua ya rahmat Islam ada pada semuanya, ya, bukan hanya pada manusia, bahkan semuanya. Nah, kemudian tidak boleh mengganggu seorang tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, diantaranya dilarang mengganggu binatang. Nah, yang telah disebutkan dalam hadis, ya, seorang yang masuk neraka karena menyakiti seekor kucing, ya. Ini sudah tahu ya. Nah, bagaimana seorang wanita ya yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing, ya tidak diberi makan, tidak diberi minum dan juga tidak dilepaskan sehingga kucing tersebut mati dan akhirnya wanita tersebut masuk neraka gara-gara seekor kucing. Nah, kemudian bentuk membahayakan dan menyulitkan orang lain bermacam-macam, di antara membahayakan terhadap harta seperti melanggar hak kepemilikan, apalagi misalnya dari membahayakan kepada orang lain, ya. Nah, sangat banyak membahayakan ini dari harta, ya. Kemudian membahayakan terhadap badan seperti memukul, ya. Kemudian juga apa? Pokoknya dari membahayakan dalam badan. Nah, terhadap orang lain maka hukum tidak boleh. Kemudian membahayakan terhadap kejiwaan orang lain seperti mengolok-olok, merendahkan, mengejek, ya, memfitnah, dan seterusnya. Ini juga tidak boleh. Kemudian membahayakan terhadap kehormatan dan kedudukan seperti tuduhan hibah. Tadi ya, hibah, namimah, ya, kemudian juga ada su'udzon dan seterusnya. Kemudian untuk mencegah perkara yang membahayakan orang lain, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang diwujudkan hal tersebut, diantaranya adanya hukum kisos, ya, hukum membunuh dibalas dengan membunuh. Nah, dan juga ada hukum yang lainnya, ya, yang berkenaan dengan dalam rangka menjaga kehormatan,
ya ada kisos, ada rajam, nah, dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan juga. Nah, kemudian barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, yakni yang membahayakan dan menimpakan kesusahan terhadap orang lain, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepadanya bahaya dalam harta dan kepemilikannya dan menimpakan kesulitan pada jiwa dan badannya sebagai balasan atas perbuatannya. Nah, dan kadang Allah menunda hukuman tersebut diberikan di akhirat. Ya, maka kita tidak boleh untuk membahayakan orang lain karena Allah akan membahayakan diri kita. Nah, kemudian apa perbedaan antara bahaya dan kesulitan? Ya, bedanya bahaya dan kesulitan. Nanti bisa pikirkan sendiri ya. Dan bahaya itu apa dan kesulitan itu apa. Kemudian praktek dan perilaku keseharian untuk menjauhi diri dari perilaku yang membahayakan orang lain, baik dalam ucapan maupun perbuatan, ya, dan menimpakan kesulitan kepada orang lain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berusaha keras bersikap rahmat, ya, kasih sayang terhadap siapapun, manusia, binatang ataupun bentuk makhluk hidup yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini dari faedah hadis. Nah, mungkin di sini ada pengayaan, atau bisa nanti baca sendiri ya. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, masuk ya salah satu kebun milik sahabat Ansor, maka beliau mendapati seekor unta ya dalam keadaan merintih, menangis ya, dan terusnya itu nanti bisa baca sendiri ya. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini di pelajaran yang kelima ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, intinya tentang larangan membahayakan orang lain baik dengan ucapan maupun perbuatan. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan bersama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.